Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na Bani Israil. Ini kelanjutan dari kisah, walaupun itu ada ayin betul ya? Ya, satu tema selesai, tetapi di sini ada kejadian selanjutnya. Ya, ada kejadian selanjutnya bahwa Allah menyampaikan, diawali dengan walaqad, sungguh. Kalau kita ada obrolan, ada informasi diawali dengan sungguh, itu orang baik. Berarti sungguh itu buat apa? Meyakinkan, menguat. Ya, bukan langsung bawa Bani, tetapi Allah mengawali dengan walaqad yang sungguh bahwa kami tempatkan Bani Israil. Siapa Bani Israil itu? Kaum Nabi Musa, yaitu anaknya siapa? Keturunan dari Nabi Yakub. Keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra 11, gitu kan ya? Yang ke-10 itu adalah Nabi Yusuf. Ke-10 Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf qadarullah dengan perjuangan dicemplungin ke sumur, kemudian dijual, kemudian masuk penjara, pada akhirnya beliau menjadi bendahara Mesir. Beliau punya wewenang untuk mengundang saudaranya dari Palestina ke Mesir, beranak pinak banyak karena dari 11 ya. Nah, lama-lama bertahun-tahun karena ia pendatang, lama-lama menjadi kemarin bagaimana level ke-3. Karena level pertamanya Fir'aun dan bangsawan, keduanya orang Mesir asli, dan yang ketiganya adalah Bani Israel. Jadi pada tahun Nabi Musa diutus, Bani Israel ini ada di level 3 dan tidak punya hak seperti layaknya manusia merdeka. Mereka itu dijadikan budak itu apa? Seperti pembantu tapi tidak dibayar, waktunya istirahat tidak dihiraukan, pokoknya selama perlu bantuan dia harus bantu. Itu namanya budak. Nah, setelah tadi Nabi Musa mengajak melewati Sungai Nil, kata Allah, sungguh Bani Israel itu ditempatkan mubawwa'a, di tempat kediaman sidqin yang bagus. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki yang baik-baik. Mufasir mengatakan tempat bagus itu Palestina. Kan dijanjikannya ke Palestina kembali kan? Sebenarnya Allah telah menyiapkan tempat untuk kembali ke Palestina pada waktu itu. Maka ini dijadikan dalil oleh mereka pada tahun-tahun ini bahwa Palestina itu milik mereka karena dijanjikan oleh Allah. Tapi itu adalah informasi yang kurang lengkap. Memang dijanjikan, memang dikasih, tapi kan ditolak. Mereka menolaknya. Jangan sampai lupa kisah mereka menolak itu, jangan sampai lupa. Karena kalau kisah mereka menolak ini dihapus, jadi seolah-olah benar sekarang Palestina dijajah oleh Israel. Kata Israel, ini tanahku, karena melupakan kata menolak. Ya, kita ulang. Walaqad bawwa'na Bani Israil mubawwa'a sidqin. Apa itu? Tempat yang bagus. Wa razaqnahum minat thayyibat, bukan hanya tempat tetapi juga rezeki, makanan yang bagus, yang baik-baik. Famakhtalafu, di antara mereka itu tidak ada perselisihan sebelumnya. Hatta ja'ahumul ilm, sehingga datang kepada mereka pengetahuan. Banyak sirto yang adem ayem
salah satunya hijrah, berantakan nggak sih kalian? Ya. Begitulah Bani Israel ketika Taurat itu belum turun kepada Nabi Musa. Kan Taurat turunnya setelah nyebrang ke sungai. Mereka itu pas nyebrang nggak ada yang istilah apa berselisih. Ayo maju, ayo kanan, ayo kiri. Mereka adalah tim yang kompak. Tetapi ada batasnya, ternyata kompak itu sampai datangnya pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah ilmu Taurat, wahyu Allah. Rumah tangga yang asalnya adem ayem, waktu melangkah ke akad nikahnya tidak punya tujuan ibadah. Salah satunya punya tujuan ibadah. Jangan salah kalau sekarang semakin hari ngaji malah semakin berselisih sama aku, misalkan kata suami, itu fitrahnya. Maka kita menjadi gambaran buat anak-anak kita yang dalam melakukan akad nikah itu memang mereka sudah dalam keadaan lillah karena Allah. Jadi ketika ada berselisih, oh iya tujuannya Allah. Karena kalau satu aja yang ikut pasti berselisih. Itu sudah pada Allah. Fastalaku, mereka itu tidak berselisih hatta sampai sehingga ja'ahumul ilm, datang kepada mereka pengetahuan. Inna rabbaka yaqdi bainahum. Nah, di sini kata Allah nanti itu apa? Yaumul qiyamah, Allah yang akan memberikan keputusannya. Keputusan itu apa? Hakim. Yang bisa memutuskan kan hakim ya. Hakimnya itu Allah, yang mana siapa yang berhak dihukum dan mana yang berhak dikasih reward, gitu kan? Inna rabbaka yaqdi bainahum. Allah tidak menjanjikan hukuman itu datang sekarang, tetapi di sini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il nanti akan datang. Ada tulisannya yauman qiyamah. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Di satu sisi kita tidak bisa terlalu menuntut, ya Allah, saya itu kan sudah di jalan yang baik. Kenapa seolah-olah saya yang paling bersalah ya? Kenapa seolah-olah bangun malam itu adalah salah? Kenapa seolah-olah berangkat haji itu adalah seolah-olah salah? Allah tidak menjanjikan langsung kelihatan benar, karena Allah akan memberikan hukuman yang sebesar-besarnya, reward yang sebesar-besarnya itu di yaumul qiyamah. Jadi dari ayat 93 bisa kita ambil ibrah bahwa Bani Israel dari awal berkompak, tetapi baru perpecahan setelah datang Taurat. Kemudian yang kedua, Allah akan menghakimi mana yang tadi istilah itu pasti kan ada yang merasa benar semuanya ya. Betul gak gitu kalau istilah itu? Ya, kata A saya benar, kata B benar juga. Ya, kata Allah yang akan memutuskan siapa benar maka salah itu adalah Allah dan bukan sekarang, tetapi nanti yaumul qiyamah. Fa in kunta fi syakkin, wahai Muhammad, ini kepada Rasulullah ya, jika engkau berada dalam keraguan. Kok Allah menyebutkan jika engkau ragu? Emang pada waktu itu Rasulullah sedang ragu? Tidak. Ini metode pembelajaran lagi. Ketika seorang guru atau seorang ibu menjelaskan ke orang tua nih, nah, yang benar itu di sekolah belajar aja, gak usah suka-sukaan sama lawan jenis, gak usah yang namanya pacaran tuh gak usah. Jika kau ragu atas aturan ibu ini, gitu ya, umi ini, mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una al-Qur'an kitaba min qablik. Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kita ulang ya. Jadi dalam pembelajaran itu terkadang mustami itu yang mendengarkan nasihat kan ragu kan, apa emang benar? Kayaknya
ini udah gak apa-apa deh gitu kan. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang pernah mengalami itu. Sekarang pertanyaannya, kalau dulu seorang bapak-bapak yang playboy, maaf ya, misalkan playboy, terus punya anak perempuan, kira-kira anak perempuannya senang nggak di playboy, di setelah itu playboy? Itu menandakan apa? Jalan itu adalah tidak direkomendasikan, walaupun mereka dulu melakukan, betul nggak? Maka cara pembelajaran itu terkadang yang menerima pembelajaran itu perlu penguat. Salah satu penguatnya cari dari pengalaman orang-orang yang telah mengalami itu. Masya Allah, akan sampai mengajarkan itu kepada kita. Wa in kunta fi syakkin, wahai Muhammad, jika engkau dalam keraguan, kita yakin Rasulullah itu tidak ragu sama sekali. Tetapi di sini ada kata-kata, ada lafal jika engkau ragu, karena ini pembelajaran terhadap apa yang kami turunkan, maka tanyakanlah kepada orang-orang sebelum engkau yang telah membaca kitab Taurat dan Injil. Tapi Taurat yang asli ya, Injil yang asli. Laqad ja'akal haqqu min rabbika, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan. Sungguh aturan ini adalah aturan benar, tidak ada yang dirugikan. Sungguh aturan ini bukan untuk menyiksa, aturan ini bukan untuk memberikan kau tidak nyaman, walaupun bersusah payah belajar, bersusah payah memaksakan diri wudhu padahal lagi kedinginan, berusaha sholat walaupun sebenarnya lagi capek. Sesungguhnya ini bukan aturan yang melelahkan, ini aturan yang benar dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kau termasuk orang yang ragu. Ini juga kita harus dipupuk terus dalam hati kita bahwa aturan-aturan Allah itu baik. Jangan ragu gini, jangan-jangan baiknya waktu zaman itu. Nah itu dahsyat, namanya apa? Ragu. Jangan-jangan nggak boleh apa anak jangan-jangan nggak boleh bicara kotor, itu zaman itu. Kalau sekarang kan aku sendiri dibilangin dengan kata kotor, berarti boleh dong. Tetap nggak boleh. Anak-anak kalau udah duduk di ini kan sekarang tuh pada duduk di ini ya, di kursi yang balkon tembok yang hitam itu kan suka main kartu-kartuan gitu tuh. Ya Allah, sudah tahu keluar tuh yang akhirnya itu. Padahal mereka bercanda ya. Saya selalu bilang, Umar gak mau dengar kata itu, ganti kata tersebut dengan ganteng ya. Mereka yang ada engnya kan, ganti dengan ganteng, karena laki-laki semuanya. Mereka yang disebut itu juga ketawa-ketawa. Harusnya tersinggung dong. Kenapa ketawa? Karena menjadi sesuatu yang biasa. Khawatirnya mereka mengatakan ini mah udah modernnya begini, berarti kan itu menganggap aturan itu adalah aturan jadul. Oh sekarang dianggap tuh nggak apa-apa, orang nggak tersinggung kok, gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita boleh lanjut. Wala takunanna, dan janganlah kau juga termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jika kau mendustakan, maka siap-siap kau termasuk orang yang rugi. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatul rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan ketetapan bagi mereka, ketetapan Tuhanmu, mereka tidaklah akan beriman. Orang yang sudah jelas-jelas durhaka kepada Allah, kemudian Allah tetapkan karena sudah diawali dengan durhaka, Allah tetapkan keras hatinya sampai kapanpun dia tidak akan termasuk orang yang beriman. Kemarin kita sudah bahas itu kan ya. Bukan berarti Allah zalim, dia kan sudah ditakdirkannya gak beriman, selesai. Apakah nanti jadi hujah, jadi bebas? Kan sudah dikunci sama Allah. Ingat, Allah mengunci itu karena sudah ada bibit-bibit dari dianya. Sudah ada peringatan, tapi pura-pura gak dengar.
tidak mengindahkan, sekalian aja sama Allah dikunci. Jadi bukan langsung dikunci, tetapi memang upaya dia dari awal. Nah, kalau sudah Allah kunci, kemudian nasihati ribuan orang, itu tidak mempan. Makanya kita sering berdoa, ya Allah lembutkanlah hati anak-anak kita, lembutkanlah hati anakku, sebutkan nama anak tersebut satu persatu. Karena dengan lembut, nasihat kita walaupun pelan, walaupun jarang, nasihat kita langsung masuk. Kalau hatinya keras, na'udzubillah, Allah kunci, na'udzubillah hidayah, mau dimasukin ke mana kayak gitu ya. Kalau ibarat cucian itu mau ke laundry yang harga 1 kilonya berapa kali mahal? Tetap aja modalnya tetap ada gitu ya. Kan ini ada kaitannya dengan pesantren. Pesantren itu kan ibarat orang awam itu bilangnya pesantren itu laundry ya. Kalau dimasukin nanti keluarnya ini harus bersih aja. Mau diapain ya sama gurunya, pokoknya mah udah jadi anak bener aja gitu kan. Tetapi terkadang lupa ketika pulang tidak ikut dicuci gitu, biarin aja lah gitu. Sholat gak disuruh, murojaahnya gak disuruh, pokoknya kalau nyampe rumah yang penting mah deket sama orang tuanya. Nanti itu pondok balik lagi itu bukan melanjutkan progres kemarin, nyuci lagi. Mereka adaptasi lagi. Ini juga salah satu gebrakan juga ya buat kita yang sudah mendekatkan diri dengan tadabbur Al-Quran, bahwa kebersihan anak itu ya, dari pengetahuannya, dari akhlaknya, jangan sampai lembaga pendidikan laundrynya dari nol lagi. Setiap pagi yang mau pulang pergi pagi pulang sore, ketika pagi harus di-up dulu semangatnya, karena sudah habis semangatnya di rumah, udah kurang pelukan, kurang kasih sayang, malah dapat ayo takut terlambat. Mereka di paginya aja udah pusing. Ketika masuk kelas 7:30, seorang guru itu wali kelas harus kayak membersihkan dulu, kayak laundry dulu, baru happy di jam 10. Jam 10 sampai asar, dengan jam sekolahnya asar, udah happy. Masuk ke rumah besok gitu artinya kalau dari rumahnya tetap dijaga rasanya, dijaga pengetahuannya, di 7:30 atau jam 7 anak sekolah itu kelihatan kok, oh ini rumahnya tetap menjaga deh kebersihannya, semangatnya, apanya. Itu baru yang pulang pergi pagi pulang sore. Begitupun yang pondok. Jadi mohon maaf mungkin ini sekalian jawaban gitu ya. Salah satunya adalah banyak yang minta santri weekend di sini. Saya punya anak ingin sekolahnya Senin sampai Jumat di rumah, Sabtu Ahad boleh nggak mondok di sini? Bukan, tolong dijawab, tidak ada. Karena itu ngelondrinya itu ya, bukan hanya pengaruh ke cucian lama, tapi ke cucian yang sudah ada gitu. Kan kalau ngelondri digabungin sama yang sudah dicuci. Yang cuci ini kan yang sudah nahan kangennya sebulan 2 bulan, awalnya udah fresh gitu ya. Tiba-tiba ini ada orang yang sering pulang gitu, itu akan mempengaruhi kecemburuan sosial gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, karena sudah banyak yang pertanyaan yang sama. Anakku di SMA Negeri 1 Depok, sayang kalau dilepas. Iya betul sayang Bu, makanya tolong ya diizinkan Sabtu Ahadnya di sini. Tapi sayang saya sampai saya juga gitu. Kita sama-sama sayang. Jadi mohon maaf, boleh dijawab, nggak ada langsung aja gitu. Alhamdulillah apa insyaallah sudah selesai. Satu ayat lagi. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Ini kelanjutan dari sana, dari atas. Mereka tidak akan beriman
orang-orang yang sudah Allah kunci hatinya, walaupun datang kepada mereka tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya, sampai dia kemungkinan akan beriman saat dia melihat sendiri azab yang amat pedih. Ini nyindir siapa? Kemarin? Fir'aun. Fir'aun sudah didakwahi dari dalam istana, didakwahi dalam perjalanan, tetapi ternyata baru beriman ketika laut terbelah. Kok hebat banget ya, laut terbelah, baru aku beriman kepada Allah. Tidak berlaku karena kau telah melihat azab yang pedih. Ternyata dari sini bisa dibuktikan orang-orang yang kehidupannya tidak beraturan, tidak mengindahkan aturan Allah, tidak sedikit yang beriman ketika sakaratul maut. Karena di sakaratul maut sudah diperlihatkan. Ketika melihat azab itu atau tempat tinggal selanjutnya seperti apa, itu pasti diperlihatkan. Itu sudah tidak berlaku lagi ketika dia mengatakan aku taubat ya Allah. Sudah tidak bisa. Atau dalam hadisnya ketika ruh sudah dalam roh. Di dalam mufasir mengatakan ruh itu diangkat dari bawahnya. Jadi kalau ruh sudah sampai sini, itu sudah diperlihatkan tempat tinggal kita selanjutnya. Ketika tempat tinggal kita, na'udzubillah dari tempat tinggal seorang ternyata ahli neraka, sudah diperlihatkan banyak di situ yang ingin bertaubat tetapi tidak berlaku taubatnya. Di sini makanya walau ja'atuhum kullu ayatin, mereka itu tidak akan beriman hatta yarawul azabal alim. Banyak kok yang beriman tapi setelah melihat azab, tetapi maaf ketika melihat azab sudah tidak berlaku lagi taubatnya dan imannya. Wallahu a'lam bishawab.